Selamat datang di titik balik paling krusial dalam sejarah personal Anda. Selama 12 tahun terakhir, hidup Anda telah didefinisikan oleh jadwal yang kaku, seragam yang seragam, dan dinding-dinding kelas yang memberikan rasa aman semu. Namun, saat bel terakhir berbunyi di hari kelulusan, getarannya membawa pesan yang jauh lebih dalam daripada sekadar berakhirnya pelajaran matematika atau sejarah. Ia adalah lonceng keberangkatan menuju sebuah wilayah tak bertuan yang kita sebut sebagai kedewasaan. Kehidupan setelah SMA seringkali digambarkan dalam dua kutub ekstrem. Kebebasan yang tanpa batas atau ketakutan yang melumpuhkan. Di satu sisi, Anda merasa seperti burung yang baru saja lepas dari sangkar, namun di sisi lain, Anda menyadari bahwa langit yang luas itu tidak memiliki peta yang jelas. Kita seringkali tidak menyadari bahwa setelah ijazah berada di tangan, identitas kita sebagai pelajar yang selalu disuapi instruksi telah berakhir. Dan kini, kita adalah arsitek tunggal dari bangunan masa depan kita sendiri. Video ini adalah tentang resonansi emosional dari sebuah perpisahan. Kita meninggalkan zona nyaman di mana kesalahan kita seringkali masih dianggap sebagai kenakalan remaja yang bisa dimaafkan dengan surat panggilan orang tua. Sekarang, setiap keputusan yang Anda ambil, apakah itu memilih universitas, mengambil tahun jeda, gap year, atau langsung terjun ke dunia kerja, memiliki bobot konsekuensi yang nyata dan permanen. Masa transisi ini bukan sekadar tentang pindah gedung dari sekolah ke kampus atau kantor. Ini adalah tentang pergeseran paradigma mental. Anda akan mulai merasakan bagaimana pertemanan yang dulu terasa abadi mulai terkikis oleh jarak dan prioritas yang berbeda. Bagaimana ekspektasi orang tua mulai berubah dari belajar yang rajin menjadi kapan kamu bisa mandiri. Dan bagaimana cermin di kamar Anda mulai memantulkan wajah seseorang yang harus mulai bertanggung jawab atas setiap napas dan langkahnya di dunia yang luas ini. Bagi sebagian besar dari Anda, jalur setelah SMA adalah melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas. Namun, mari kita bicara dengan jujur. Kuliah bukan sekadar sekolah yang lebih besar. Jika SMA adalah kolam renang dengan penjaga pantai yang selalu siaga, maka universitas adalah samudera terbuka. Di sini, sistem pendidikan menuntut kemandirian intelektual yang luar biasa. Anda tidak lagi akan diingatkan untuk mengerjakan tugas oleh guru yang peduli. Anda akan berhadapan dengan dosen yang mungkin tidak tahu nama Anda di tengah ratusan mahasiswa lainnya. Memilih jurusan bukan hanya tentang mengikuti tren atau keinginan orang tua, melainkan sebuah investasi waktu 4 tahun yang akan menentukan fondasi karier Anda. Edukasi di tingkat tinggi adalah tentang bagaimana Anda belajar cara untuk belajar. Anda akan menemukan bahwa diskusi di kantin mungkin jauh lebih mencerahkan daripada kuliah di kelas. Karena disinilah tempat di mana pemikiran kritis Anda mulai diuji melalui benturan ide dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Penting untuk memahami bahwa dalam kehidupan kampus, indeks prestasi IPK memang penting sebagai kunci pembuka pintu pertama, tetapi karakter dan jaringan, networking, adalah mesin yang akan menjalankan kendaraan karier Anda nantinya. Di universitas, Anda akan belajar tentang manajemen waktu dalam skala yang belum pernah Anda bayangkan sebelumnya. Anda harus menyeimbangkan antara tugas organisasi yang menuntut loyalitas, tugas akademik yang menuntut ketelitian, dan kebutuhan personal untuk tetap menjaga kesehatan mental. Kehidupan setelah SMA di jalur akademik adalah sebuah simulasi nyata dari masyarakat kecil. Di sini, Anda akan belajar menghadapi birokrasi, belajar bekerja sama dengan orang yang tidak Anda sukai dalam tugas kelompok, dan belajar untuk bangkit dari kegagalan ujian tanpa harus merasa dunia berakhir. Ini adalah masa di mana Anda diizinkan untuk melakukan eksperimen intelektual, mencari tahu apa yang sebenarnya Anda cintai, dan yang lebih penting, mencari tahu siapa Anda sebenarnya ketika tidak ada orang yang mengawasi. Namun, mari kita pecahkan stigma yang ada. Universitas bukanlah satu-satunya gerbang menuju kesuksesan. Banyak dari Anda mungkin memilih atau terpaksa memilih untuk mengambil gap year atau langsung bekerja. Kehidupan setelah SMA bagi kelompok ini seringkali terasa lebih berat karena adanya tekanan sosial yang seolah-olah menganggap mereka tertinggal. Padahal, realitasnya bisa sangat berbeda.
Seseorang yang mengambil gap year untuk mengikuti pelatihan keterampilan khusus seperti pemrograman, desain grafis, atau manajemen bisnis praktis seringkali memiliki kesiapan kerja yang jauh lebih matang dibandingkan mereka yang hanya memiliki gelar akademis tanpa keahlian teknis. Dunia kerja saat ini sedang mengalami pergeseran di mana portofolio dan kompetensi nyata mulai dihargai lebih tinggi daripada sekadar selembar kertas ijazah. Jika Anda memilih jalur ini, Anda sedang melakukan percepatan pendewasaan dengan cara langsung berhadapan dengan hukum pasar. Nilai Anda ditentukan oleh apa yang bisa Anda berikan sebagai solusi bagi orang lain. Bekerja langsung setelah SMA atau mengambil waktu untuk menemukan diri sendiri memerlukan disiplin diri yang jauh lebih besar daripada mereka yang mengikuti jadwal kuliah tetap. Tanpa struktur formal, Anda berisiko kehilangan arah dalam kenyamanan yang palsu atau rasa rendah diri. Namun, jika dimanfaatkan dengan benar, periode ini adalah waktu emas untuk membangun kemandirian finansial dan etos kerja yang kuat. Anda belajar tentang nilai uang, tentang bagaimana sulitnya mendapatkan Rp1, dan bagaimana mengelola pengeluaran yang dulunya mungkin selalu ditanggung oleh orang tua. Kehidupan setelah SMA bagi mereka yang memilih jalur non-tradisional adalah tentang keberanian untuk berbeda. Ini adalah tentang memahami bahwa hidup bukanlah perlombaan lari cepat, sprint, melainkan maraton panjang. Kesuksesan tidak ditentukan oleh seberapa cepat Anda memulai, tetapi oleh seberapa konsisten Anda belajar dan beradaptasi dengan perubahan zaman yang semakin tidak terduga. Satu aspek yang jarang dibahas secara mendalam dalam narasi kehidupan setelah SMA adalah literasi finansial dan kemandirian domestik. Saat Anda keluar dari rumah atau mulai mengelola uang saku sendiri, Anda akan berhadapan dengan musuh baru bernama inflasi gaya hidup dan pengeluaran tak terduga. Tiba-tiba, uang yang terlihat banyak di awal bulan menguap begitu saja untuk kopi, langganan aplikasi, dan makan di luar. Memahami perbedaan antara keinginan dan kebutuhan menjadi pelajaran yang jauh lebih sulit daripada kalkulus. Anda harus mulai belajar bagaimana cara menabung, bagaimana cara berinvestasi pada diri sendiri, dan bagaimana menghindari jebakan utang atau gaya hidup konsumtif yang hanya demi validasi sosial di media sosial. Kemandirian finansial adalah fondasi dari kebebasan sejati. Tanpa kendali atas uang Anda akan selalu menjadi budak dari keadaan atau tuntutan orang lain. Selain uang, ada aspek kemandirian rumah tangga yang seringkali mengejutkan para lulusan baru. Jika selama ini baju Anda selalu bersih di lemari dan makanan selalu tersaji di meja, bersiaplah untuk sebuah realitas baru di mana Anda harus menjadi koki, petugas kebersihan, sekaligus manajer logistik bagi diri Anda sendiri. Hal-hal sepele seperti cara mencuci pakaian yang benar, mengelola kebersihan kamar kos, hingga memastikan nutrisi makanan tetap terjaga di tengah jadwal yang padat adalah ujian karakter yang sesungguhnya. Kehidupan setelah SMA menuntut Anda untuk berhenti menjadi konsumen di dalam rumah dan mulai menjadi produsen bagi kesejahteraan Anda sendiri. Keterampilan hidup dasar ini, life skills, seringkali lebih menentukan kualitas hidup Anda daripada prestasi akademik. Ketika Anda mampu mengurus diri sendiri dengan baik, Anda membangun rasa percaya diri yang tidak tergoyahkan bahwa Anda mampu bertahan hidup di belahan dunia manapun. Mari kita bicara tentang hati dan pikiran. Salah satu perubahan paling menyakitkan setelah SMA adalah penyusutan lingkaran sosial. Teman-teman yang dulu Anda temui setiap hari, yang berbagi tawa di kantin, perlahan-lahan akan menjadi asing. Notifikasi chat yang dulunya ramai akan mulai sepi karena masing-masing sibuk mengejar ambisinya. Ini adalah proses alami yang disebut sebagai filtrasi pertemanan. Anda akan menyadari bahwa kuantitas teman tidak lagi relevan, melainkan kualitas dari beberapa orang yang benar-benar mendukung pertumbuhan Anda. Rasa kesepian mungkin akan datang menyapa, terutama di malam-malam saat Anda meragukan keputusan hidup Anda. Namun, di saat itulah Anda belajar untuk bersahabat dengan diri sendiri. Anda belajar bahwa kebahagiaan Anda tidak boleh bergantung pada kehadiran orang lain secara fisik, melainkan pada ketenangan batin dan tujuan hidup yang jelas. Kesehatan mental menjadi topik yang sangat krusial di sini,
Tekanan untuk sukses, perbandingan konstan dengan pencapaian teman di media sosial, dan rasa takut akan masa depan (FOMO) bisa memicu kecemasan yang mendalam. Kehidupan setelah SMA adalah tentang belajar untuk mematikan suara-suara bising dari luar dan mulai mendengarkan intuisi Anda sendiri. Anda harus memahami bahwa tidak apa-apa untuk merasa bingung, tidak apa-apa untuk mengubah haluan, dan sangat manusiawi jika Anda merasa lelah. Mencari bantuan profesional seperti psikolog atau konselor bukan lagi tanda kelemahan, melainkan tanda kedewasaan dalam mengenali batasan diri. Membangun resiliensi atau ketangguhan mental adalah kunci untuk bertahan dalam fluktuasi kehidupan dewasa. Anda harus belajar memaafkan diri sendiri atas kegagalan yang terjadi dan merayakan kemenangan-kemenangan kecil yang seringkali luput dari perhatian orang lain. Dunia yang Anda masuki setelah SMA adalah dunia yang berubah dengan kecepatan eksponensial. Pekerjaan yang ada hari ini mungkin akan hilang 10 tahun ke depan, digantikan oleh teknologi yang saat ini bahkan belum kita temukan namanya. Oleh karena itu, aset paling berharga yang harus Anda miliki bukanlah pengetahuan statis yang Anda hafal di sekolah, melainkan adaptabilitas. Kemampuan untuk terus belajar, tidak belajar, unlearn, dan belajar kembali, relearn, adalah satu-satunya jaminan keamanan di masa depan. Anda harus menguasai soft skills seperti komunikasi persuasif, kecerdasan emosional, kepemimpinan, dan pemecahan masalah yang kompleks. Kehidupan setelah SMA adalah waktu di mana Anda harus mulai membangun merek pribadi, personal branding Anda sendiri. Bagaimana orang melihat etos kerja Anda? Bagaimana Anda merespons kritik? Seberapa jujur Anda dalam bertindak? Inilah mata uang baru dalam ekonomi modern. Jangan pernah membatasi diri Anda hanya pada satu bidang saja. Jadilah sosok T-shape di mana Anda memiliki satu keahlian yang sangat mendalam, namun juga memiliki pemahaman yang luas di berbagai bidang lainnya. Manfaatkan internet bukan hanya untuk hiburan, tetapi sebagai universitas global yang menyediakan akses ke ilmu pengetahuan dari para ahli terbaik di dunia. Kehidupan setelah SMA adalah kesempatan untuk menjadi autodidak yang haus akan pengetahuan. Anda tidak lagi belajar karena paksaan ujian, tetapi karena Anda sadar bahwa pengetahuan adalah satu-satunya alat untuk mengukir jejak yang bermakna di dunia ini. Jadilah seseorang yang proaktif, carilah mentor, ikuti magang, dan jangan takut untuk mengetuk pintu-pintu peluang yang terlihat mustahil. Ingatlah, keberuntungan adalah ketika persiapan bertemu dengan kesempatan. Sebagai penutup, saya ingin Anda menarik napas dalam-dalam dan menyadari satu hal. Kehidupan setelah SMA bukanlah sebuah hukuman, melainkan sebuah undangan. Undangan untuk keluar dari bayang-bayang ekspektasi orang lain dan mulai menulis narasi Anda sendiri. Mungkin jalannya akan berliku, mungkin akan ada air mata di tengah malam, dan mungkin Anda akan tersesat berkali-kali. Namun, setiap tikungan dan setiap lubang di jalan itu adalah bagian dari proses pembentukan karakter yang akan membuat Anda menjadi pribadi yang tangguh dan bijaksana. Jangan biarkan rasa takut akan kegagalan menghentikan langkah Anda, karena kegagalan terbesar dalam hidup adalah kegagalan untuk mencoba. Anda memiliki kekuatan, waktu, dan potensi yang luar biasa besar di dalam diri Anda yang mungkin belum sepenuhnya Anda sadari. Dunia sedang menunggu apa yang bisa Anda berikan. Kehidupan setelah SMA adalah kanvas kosong yang sangat luas, dan Anda adalah pelukisnya. Pilihlah warna-warna yang berani, buatlah garis-garis yang tegas, dan jangan takut jika gambar Anda terlihat berbeda dari orang lain. Karena pada akhirnya ini adalah hidup Anda, perjalanan Anda, dan warisan Anda. Selamat melangkah, selamat berjuang, dan selamat datang di dunia yang sebenarnya. Masa depan Anda tidak ditentukan oleh apa yang terjadi kemarin, tetapi oleh apa yang Anda lakukan mulai detik ini. Jadilah versi terbaik dari diri Anda sendiri dan biarkan dunia terpesona oleh cahaya Anda. Sampai jumpa di puncak kesuksesan, apapun definisi sukses itu bagi Anda.